Hari ini kita akan teruskan bicarakan tentang Ibrani, yaitu Tuhan Yesus sebagai imam besar yang agung. Lebih unggul dari imam Harun, lebih unggul dari imam keturunan Bani Lewi, saudara. Ini yang maksudnya. Nah, di sini kita akan melihat kenapa penulis ini menekankan keagungan, keunggulan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Saudara, dalam perjanjian lama kita tahu ya, seperti kita telah bahas dalam beberapa hal. Nabi, kata-kata Nabi itu merupakan pesan dari Tuhan sehingga merupakan suatu kehidupan ilahi yang sangat-sangat penting. Mereka menganggap Nabi itu sebagai utusan Allah, sehingga apa yang diberikan pesan oleh Tuhan lewat Nabi harus dihormati. Makanya kita melihat pertama bagaimana Ibrani ini menekankan keunggulan Yesus di atas nabi-nabi itu. Bahkan malaikat yang bisa katakan karena Nabi menerima pesan biasanya lewat malaikat, sehingga penulis ini menekankan bahwa Tuhan Yesus jauh lebih unggul dari malaikat. Kemudian kita juga melihat ya, dua minggu yang lalu bahwa tanah perjanjian itu merupakan pusat dari seluruh umat Israel, mulai dari Abraham yang kerinduannya selain memiliki tanah anak cucu, tetapi juga tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham untuk keturunannya, saudara. Sehingga tanah perjanjian itu merupakan hal yang penting, saudara, di dalam kehidupan rohani bagi umat Israel. Maka itu pun dinyatakan. Nah, kemudian kita melihat bahwa tanah perjanjian yang sesungguhnya bukanlah secara fisik, tetapi tempat perhentian yang kekal, saudara. Itu Ibrani. Nah, kita sekarang melihat juga, saudara, yaitu tentang imam. Imam besar ini kenapa penting? Karena dia adalah mediator, orang yang tengah, yaitu membawa umat Tuhan datang kepada Allah. Di dalam perjanjian lama, saudara, umat Tuhan, umat Israel tidak bisa datang sendiri kepada Allah. Mereka harus lewat imam besar. Harus datang dulu memberikan pengorban binatang, darah harus tertumpah, kemudian harus lewat imam besar ini datang ke hadapan Tuhan, meminta pengampunan dosa, meminta segala hal. Imam besar ini merupakan pemegang peranan yang amat penting. Juga merupakan kehidupan rohani umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Maka ini pun merupakan hal yang penting di dalam kitab Ibrani, bahwa Tuhan Yesus pun lebih unggul dari imam besar yang ada di perjanjian lama, saudara. Jadi kalau kita melihat semua ini, apa yang dituntut di dalam perjanjian lama yang dirasakan lebih penting, semuanya itu yang dituntut digenapi di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesuslah yang seharusnya yang genapnya semua nubuatan, semua tuntutan Tuhan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita melihat indahnya firman Tuhan Alkitab ini. Jika kita dapat mempelajari perjanjian lama dengan baik, maka saudara kita dapat mengerti signifikan atau pentingnya peranan Tuhan Yesus, ya, the role of Jesus Christ. Ya, bahasa Inggrisnya harus luar biasa. Ya, kita melihat, mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat 14. Kita akan melihat, saudara. Kita mulai dari 4:14. Minggu lalu kita singgung sedikit karena 4:14 sampai 5:14 merupakan satu perikop yang berbicara tentang imam besar. Maka kita dijadikan satu topik di sini, saudara. Saya tunjukkan, haleluya. Ya. Oh, yang minggu lalu kita juga bicarakan tentang Musa, ya, tentang hukum. Ya. Mari kita melihat sekarang poin yang over the high priest, ya, jadi lebih unggul dari imam besar.
14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, bukan imam besar lagi tetapi agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ini penting, saudara. Jadi iman itu bukan sekali-kali tetapi berpegang teguh, saudara. Saya harus tekankan setiap kali beriman, faith, dan kesetiaan, faithfulness, mempunyai akar kata yang sama. Oleh sebab itu, jika saudara adalah orang yang beriman, saudara juga adalah orang yang harus taat dalam segala hal di dalam Tuhan. Maka dikatakan di sini, dikatakan kita harus pegang pada pengakuan iman kita. Bukan saja kita mengakui, tetapi kita hidup di dalamnya, kita pegang hidup di dalam Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat atau kemurahan yang menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini luar biasa, saudara. Ini satu hal yang saya mau tekankan. Dikatakan Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang mungkin digambarkan yang tidak mengetahui atau memahami pergumulan dalam hidup ini. Sebab dia telah menjadi manusia, dia merasakan segala kelemahan yang saudara dan saya rasakan. Cobaan, kelemahan, saudara, ya, dan kekurangan. Dia katakan Tuhan telah merasakan semuanya itu, tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Ada dua hal yang saya mau tekankan. Pertama, bahwa Tuhan Yesus juga bisa gagal. Kalau dia tidak bisa gagal, maka tidak lagi dia mengenal kelemahan manusia. Namun dikatakan di sini, dia dicobai sama seperti kita dicobai. Dia digodai oleh iblis sama seperti kita digodai, saudara. Dan di dalam kelemahan, tetap dia tidak berdosa. Ini luar biasa. Itu menggambarkan apa? Bahwa manusia sanggup, ya saudara, hidup seperti Tuhan Yesus, tidak jatuh dalam dosa. Kedua, Tuhan Yesus menang atas segalanya. Itu juga menyatakan, ya, bahwa di dalam kelemahan dia tidak gagal. Demikian pula kita tidak bisa gagal. Kita bisa tidak gagal. Dengan apa dikatakan? Makanya karena Tuhan Yesus mengetahui semua kelemahan kita, dan dia berhasil, saudara, menjadi imam besar yang datang ke hadapan Tuhan, meminta belas kasihan. Demikian juga, saudara, kita dapat melakukannya itu semua. Bagaimana? Dikatakan, marilah. Marilah buat apa? Dengan penuh keberanian, jangan ragu-ragu, menghampiri tata kasih karunia. Nah, di sini kenapa bukan tahta penghakiman, tetapi tahta kasih karunia? Karena sebelum kita meninggalkan tubuh ini, kita dipenuhi Tuhan penuh belas kasihan untuk kita datang ke hadapannya. Kenapa? Bukan karena kebenaran kita, tetapi karena Tuhan justru mengenal, mengetahui segala pergumulan kita, dan kita datang meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, saudara-saudara. Makanya dikatakan tata kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara,
Kita harus sering-sering datang di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk datang ke hadapan Tuhan dalam doa ke tahta kasih karunia, supaya kita bisa menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam pengalaman saya, saudara, saya tidak mampu melakukan apa yang benar seperti Roma 7 katakan. Ya. Saya tidak dapat lakukan apa yang firman perintahkan seringkali, saudara. Sekalipun saya mungkin mengajar firman Tuhan, menasehati dengan firman Tuhan, namun saya sendiri kadang-kadang saya tidak sanggup melakukannya. Karena melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, ternyata hal yang sederhana itu, saudara, butuh kekuatan ilahi. Misalnya soal memberi, soal menumpang tangan orang supaya sembuh, soal berdoa, soal melangkah dengan benar, soal mempunyai sikap yang baik, bersukacita, bersyukur. Saudara, ini kayaknya satu hal yang sederhana. Tetapi saya juga sadar, tanpa kekuatan dari Roh Kudus, semua yang kelihatannya sederhana, bahkan hal ucapan syukur yang begitu sederhana, saudara, tidak mampu saya lakukan. Oleh sebab itu, bagaimana kita lakukan? Kita datang ke hadapan Tuhan, ke tahta kasih karunia, supaya diberikan kekuatan itu, saudara, untuk menjalankan perintah Tuhan. Ini hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Maka seringkali pada saat kita cukup berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mudah kita untuk melakukan apa yang perintah Tuhan, mengasihi, memberi, dan sebagainya. Tapi pada saat kadang kita kurang hadirat Tuhan, kita tidak sanggup melakukannya. Ya, kita berubah, saudara. Tetapi Tuhan saat-saat ini, seperti saya katakan tadi, justru menguji hati nurani kita, menguji kemurnian hati kita, saudara, untuk melakukan segala hal dengan tidak melanggar hati nurani yang kudus. Itulah, saudara, makanya Tuhan Yesus pun sangat mengerti. Setiap kali dia menghadapi tantangan, kalau saudara ingat pada saat Tuhan Yesus memberikan roti untuk 5.000 orang, saudara, dan setelah itu umat Israel mau menjadikan dia raja. Saudara, itu suatu cobaan yang amat-amat besar. Saudara, jangan pikir Tuhan Yesus tidak digodai dengan posisi-posisi seperti itu. Ya, disanjung orang, wah, Tuhan Yesus, engkau layak jadi raja kami, karena engkau memberikan makan, ya, membuat roti 5.000 sehingga kita dapat makan kenyang. Saudara, bayangkan apa firman Tuhan katakan. Setelah peristiwa itu, dia buru-buru ke gunung, saudara. Kenapa dia ke gunung berdoa? Bergumul supaya cobaan itu di atas kedagingannya dia tidak jatuh, saudara. Saya pun mengalami hal-hal yang serupa, saudara. Kadang-kadang kita maukan sesuatu, tapi saya selalu berdoa, Tuhan, jangan sampai hati saya salah, motif saya salah. Ya, ini merupakan hal yang sangat sulit, saudara, khususnya saat-saat seperti ini, di mana banyak kekurangan, banyak yang tantangan. Saat inilah, saudara, yang saya percaya perlu kita doa, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi selain itu, yang lebih penting lagi, jadikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Jangan dingin, saudara, hati kita. Jangan sampai kecewa, jangan sampai frustrasi, tetapi selalu bersukacita, selalu bersyukur, saudara. Selalu terbuka hati kita, penuh dengan belas kasihan Tuhan. Ini merupakan hal yang amat penting. Mari kita lanjut, saudara. Ayat 1 pasal 5 dikatakan, sebab setiap imam besar
yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Kita berhenti sebentar sejak sampai di sini. Dikatakan imam besar yang dipilih itu dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mereka bisa persembahkan karena dosa. Ya, imam besar yang lain, saudara, selain mereka mempersembahkan ke dalam Tuhan, ya saudara, setiap tahun kita pelajari, itu hanya setahun sekali imam besar baru boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk meminta pengampunan dosa, saudara. Bukan untuk umat Tuhan saja, tetapi dia sendiri harus mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa terdahulu, saudara. Sehingga dia mengerti dan dia datang ke hadapan. Seperti saya katakan, dia adalah perantara antara Allah dan manusia. Tetapi saudara, dikatakan di sini bahwa mereka penuh dengan kelemahan. Nah sekarang, karena pada saat itu tirai masuk ke ruang Maha Kudus itu belum terbuka. Ya, kita tahu tirai yang masuk ke ruang Maha Kudus itu terbelah pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ditulis di Matius, tiba-tiba tirai itu pecah. Artinya apa? Sekarang perantaraan bukan manusia lagi, tetapi manusia Allah atau manusia ilahi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang tidak perlu lewat manusia untuk datang kepada Tuhan. Tidak perlu pendeta untuk menjadi mediator, orang yang di tengah menengah itu untuk menghubungi saudara dengan Allah. Tetapi saudara dan saya bisa langsung datang kepada Allah lewat Tuhan Yesus. Perantaranya sudah Tuhan, jembatan ini sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi haruslah saudara ingat, memang kita perlu, tidak salah kita memohon pendeta untuk mendoakan, tetapi saya mau katakan privilege, suatu kehormatan, kedudukan itu Tuhan telah berikan kepada saudara. Ya, posisi di mana kita bisa datang ke dalam hadirat Tuhan adalah sudah diberikan karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit. Ya. Dan kemudian apa dikatakan di sini? Tuhan Yesus diberikan tugas ini bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah, sebab Dia katakan, "Anakku engkau, bukan hambaku engkau." Seperti kita belajar dari sebelumnya, posisinya atau statusnya itu beda, saudara. Musa sekalipun setia melakukan segala perintah Tuhan, tetap statusnya itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Homogenes, seperti saya katakan, di sini ditekankan lagi, anakku yang tunggal adalah hubungan yang khusus yang tidak ada dengan yang lain. Suatu hubungan yang berbeda, bukan berarti dia diperanakan, diciptakan, bukan. Tetapi sejak dulunya sudah memiliki suatu hubungan yang berbeda, saudara. Ini hal yang penting supaya kita semua mengerti. Nah, apa yang dikatakan ini ayat 7, ini luar biasa, suatu kebenaran yang kita perlu pelajari. Dikatakan apa? Dalam hidupnya sebagai manusia,
Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara, inilah yang saya mau katakan iman, saudara. Iman yang paling besar dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Sebab orang mati tidak bisa menyatakan iman mereka. Yang namanya udah mati ya mati ya. Tetapi di sini diajarkan, sudah, karena Tuhan Yesus itu pada saat dia hidup, dia selalu berdoa untuk diselamatkan dari maut. Berarti dibangkitkan dari orang mati, saudara. Ya kan? Dan Tuhan mendengarnya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena Tuhan Yesus tahu dia harus mati dan dia butuh Allah untuk membangkitkan dia lagi. Sebab orang mati tidak bisa lakukan apa-apa. Dengar, saudara. Seringkali, saudara, dalam keadaan kita tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi karena sebelumnya kita telah berdoa, kita telah datang ke hadapan Tuhan, setia berdoa. Pada saat kita tidak dapat lakukan apa, seperti orang mati, justru Allah mendengar yang sebelumnya dan melakukan perkara yang besar. Ini merupakan suatu pelajaran, saudara, yang penting. Saat Tuhan Yesus bangkit, itu semuanya karena pekerjaan Bapa. Karena dia mati. Dia nggak bisa membangkitkan diri sendiri, saudara. Namun siapa yang membangkitkannya? Bapa di surga. Sama, saudara. Supaya saya mau tekankan ini. Seringkali dalam keadaan sulit, saya mau katakan, sudah tidak bisa banyak buat apa-apa. Tapi jangan lupa, jika saudara pernah rata, takut hidup, takut akan Tuhan, hidup benar. Justru inilah saatnya Tuhan karena mendengar dulu apa yang saudara doa, dia bangkitkan. Dan apa yang terjadi? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia berdosa bukan karena Tuhan Yesus berdosa, dia yang mikul dosa. Tetapi seperti saya katakan, dia memikul dosa sama seperti dia yang berdosa. Tuhan Allah jatuhkan hukuman yang sesuai bagi orang yang berdosa. Semuanya diturunkan, dijatuhkan di atas Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus karena hidup yang kudus, menanggung dosa, dan dia dibangkitkan, kemudian dia terima anugerah ini. Sehingga bagi siapa yang percaya kepada dia, dia berikan karunia, kasih karunia keselamatan itu. Itulah harga yang amat-amat besar yang Tuhan Yesus tanggung. Dan setelah itu dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma, saudara. Luar biasa ya, saudara. Lalu kita lihat yang terakhir, saudara. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya yang menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya, dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peraturan the rank, the order, kelas Melkisedek. Berarti imam besar yang dari Bani Lewi itu tidak sekelas Melkisedek. Kenapa Melkisedek, saudara? Ternyata nanti kita akan lihat di pasal 7, Melkisedek artinya adalah Raja Kebenaran, King of Righteousness. Melkisedek artinya King of Righteousness, Allah yang benar atau Raja yang benar. Dan dia juga ada di sebagai Raja Salem. Salem itu, saudara, adalah damai sejahtera. Sama juga artinya dia Raja Damai. Lihat kan, saudara, luar biasa. Jadi Melkisedek itu merupakan satu gambaran yang akan juga digenapi dalam Yesus Kristus. Dia sebagai Raja Kebenaran,
yang memberi kebenaran bagi orang. Righteousness kita telah bahas ini dalam kitab Roma. Dan kemudian dia juga sebagai Raja Salem. Ternyata Salem itu artinya raja, atau Salem itu artinya damai sejahtera. Dia juga sebagai King of Peace. Saudara tahu bahwa Salem juga merupakan nama awal kota Yerusalem. Saya ulangi, Salem is also an early name for the city of Jerusalem. Salem itu juga merupakan nama awal, mula-mula nama kota Yerusalem. Jadi kita melihat di sini, saudara, Melkisedek, karena kita tidak akan lihat dia tidak ada silsilah. Kalau saudara baca firman Tuhan, dia tiba-tiba muncul entah dari mana, tidak ada silsilah. Sama seperti Tuhan Yesus sebenarnya, yaitu dia silsilah sebenarnya adalah ilahi. Tentunya di Alkitab menuliskan dia keturunan Daud. Tapi maksudnya, saudara, dia mempunyai kelas yang berbeda. Ya. Order is actually rank. Rank itu ternyata adalah kelas yang berbeda. Imam besar, ada yang dari keturunan Bani Lewi, tetapi Tuhan Yesus bukan dari keturunan Bani Lewi, merupakan keturunan dari Yehuda. Kenapa Tuhan tidak berikan juru selamat dari keturunan Lewi? Karena rankingnya berbeda. Nah, itu juga salah satu mungkin kenapa umat Israel tidak dapat menerima Tuhan Yesus sebagai imam besar dan Mesias mereka. Saya tidak tahu, tetapi dia berbeda. Imam besar yang di dalam Tuhan Yesus merupakan imam agung. Demikian, saudara, kita melihat hari ini beberapa hal yang amat penting. Ya, pertama, kita melihat dia sebagai imam yang berbeda dengan yang lain karena dia adalah anak Allah. Dan dia datang bukan saja membawa korban, tapi dia menjadi korban untuk menebus umat manusia. Dia mengalami semua kelemahan manusia, dicoba, tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Itu berarti kita pun dapat hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sering-sering datang ke tahta kasih karunia-Nya, selalu meminta pertolongan dan kemurahan Tuhan, maka kita pun dikuatkan, disanggupkan untuk menjalankan perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya kita juga katakan bahwa dia imam besar yang memiliki kelas yang berbeda, yang menurut Melkisedek. Seperti kita katakan, nanti kita akan pelajari bahwa Abraham saja bawa perpuluhan kepada Melkisedek. Sedangkan anak Abraham atau keturunan Abraham, Bani Lewi, Paulus katakan secara tidak langsung Bani Lewi itu bawa perpuluhan kepada Melkisedek. Ya, kita tahu Lewi itu kan setelah, yaitu keturunan Abraham. Nah, kita melihat maksudnya apa Paulus? Maksudnya Tuhan Yesus jauh lebih unggul dari imam besar di perjanjian lama. Demikian, saudara, firman Tuhan. Singkat, tetapi saya percaya membawa suatu berkat, kebenaran, sehingga kita dapat mengerti hidup di dalam Tuhan dan menjadi pemenang pada saat-saat ini. Mari, saudara, angkatlah tangan. Saya akan mendoakan saudara. Haleluya. Ya, doa ini penting, saudara. Saya selalu senang memberkati umat Tuhan, tentu khususnya jemaat kita. Haleluya. Gereja Guiding Light, siapapun yang mengikuti di acara ini, percayalah, kuasa berkat ini jauh lebih besar dari segalanya. Karena firman Tuhan, ya dan amin, kekal selamanya. Angkatlah tangan, saudara, biarlah saya memberkati saudara dengan firman Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur sebelum kami bisa on the air ibadah ini. Biarlah saya memberikan berkat otoritas yang Tuhan memberikan kepada kami. Kami memberkati. Saudara-saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Buka telapak tangan saudara, terimalah berkat seperti ini. Buka telapak tangan begini saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati usaha tangan saudara. Prosper the works of your hands. Apapun saudara kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang saudara beri, tidak ada yang sia-sia, tetapi Tuhan memberkati melipat kali ganda. Dan menyertai saudara di mana saja saudara berada. Berkati keluarga saudara di dalam nama Tuhan Yesus dan memberi damai sejahtera dan sukacita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai kita jumpa kembali saudara di minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.